Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti sesi pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kita diberikan kesegaran, kekuatan, dan kita bisa menghadapi hidup ini hari lepas hari berjalan bersama dengan Tuhan. Dan senantiasa dikuatkan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Melewati Padang Gurun Kehidupan, yang diambil dari Ulangan pasal 8 ayat kedua sampai ketiga. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3. Kita persiapkan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, supaya ia merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dilanjut di ayat yang ketiga. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini seringkali diibaratkan seperti perjalanan di padang gurun. Panas, kering, gersang, dan penuh ujian. Bangsa Israel melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan Tuhan menggunakan perjalanan ini untuk menguji, mendidik, dan membentuk mereka. Nah, demikian juga dengan kita. Kita menghadapi berbagai macam padang gurun kehidupan, berupa pencobaan, penderitaan, dan tantangan, dan juga mungkin cobaan dan godaan. Dalam khotbah ini kita akan belajar bagaimana Tuhan membentuk umatnya melalui perjalanan di padang gurun. Sudah bisa bayangkan ya, sedikit berimajinasi, 40 tahun itu bukan waktu yang lama. Kalau sudah berjalan muter-muter di mall, itu hanya sebentar ya. Tapi ini di padang gurun, sudah di tempat yang gersang, yang panas, yang tidak ada apa-apa. Sudah bisa bayangkan ya, bagaimana betapa kerasnya Tuhan membentuk umatnya. Di sini kita melihat Tuhan memimpin umatnya melalui padang gurun. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi setiap perjalanan itu, kalau yang terjadi, ya itulah memang kehendak Tuhan. Seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, supaya ia merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Padang gurun bukan kebetulan, tetapi ditegaskan adalah bagian dari rencana Tuhan. Bangsa Israel tidak tersesat, saudara. Dalam artian tidak tersesat tanpa arah tujuan. Tetapi Tuhanlah yang membawa mereka ke sana untuk membentuk karakter mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan. Calvin berkata, God disciplines us for our good,
so that we may share in His holiness. Supaya kita mengetahui kekudusannya, menghormati kekudusannya, menghargai kekudusannya. Dan Tuhan mendisiplinkan kita untuk kebaikan kita, bukan untuk yang menghancurkan atau membuat kita stres, frustasi, dan sebagainya. Ada rencana yang sungguh baik dan rencana itu sudah sempurna. Tuhan memakai padang gurun untuk menguji hati kita. Apakah kita tetap setia kepadanya di dalam kesulitan? Dan saat ini mungkin kita sedang mengalami kesulitan yang luar biasa ya. Saya beberapa hari ini seringkali dihubungi oleh calon mahasiswa awam saya. Betapa saat ini susahnya mencari uangnya. Masa sulit sekali dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Usaha pun sukar. Dan banyak yang mengeluh demikian dan meminta untuk didoakan. Nah, apakah kita tetap setia kepada Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan itu? Apakah kita berharap hanya kepada Dia? Hanya mengandalkan Dia? Atau yang lain? Sebab di saat-saat kesulitan kita, datang menerpa bertubi-tubi seperti Mike Tyson memukul lawannya di pojok ring begitu ya. Itu setan sudah siap menawarkan dalam tanda petik bantuan. Nah, kita harus waspada. Bantuan itu tidak pernah gratis. Semua yang ditawarkan, kenyamanan, kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan yang ditawarkan setan, semuanya ada harga yang harus dibayar. There will be a price that we should pay. Terkadang mereka menuntut kontan. Mereka menuntut menginginkan jiwa kita. Karena itu waspadalah. John Owen berkata, trials reveal the truth of faith and strengthen it in the process. Itu akan menguatkan kita di dalam kita menjalani proses yang Tuhan berikan. Kebenaran di dalam iman kita itu akan menguatkan manakala penderitaan bertubi-tubi itu datang. Dan tanpa dasar iman yang kuat, firman Tuhan yang kuat sebagai senjata untuk menghadapi kesulitan itu, bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa tahan? Tentu kalau Tuhan tidak kuatkan, kita pasti akan gagal melewati semuanya itu. Tapi kita punya tanggung jawab bahwa firman-Nya, janji Tuhan itu teguh, layak untuk dipercaya. Dan apakah kita masih mempercayainya? Tuhan memelihara umat-Nya di padang gurun. Jadi di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah kesukaran, sebenarnya Tuhan sedang memelihara kita, umat-Nya. Orang-orang yang sungguh dikasihinya. Tapi karena ketidakkuatan kita, kebutaan karena penderitaan, kesesakan, kita dibutakan. Sehingga sudah melupakan janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ulangan 8 ayat 3. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Saudara dikasih Tuhan,
Tuhan mencukupi kebutuhan umatnya dengan caranya sendiri. Not with our mind, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita duga. Tapi Dia mempunyai kehendaknya sendiri. Dalam kemahatauannya, dalam kemahakuasaannya. Dia adalah Allah yang berdaulat. Maka jangan pernah menyaksikan sanksi terhadap kekuasaan Tuhan, kemahakuasaannya. Tuhan mencukupi kebutuhan umatnya dengan caranya sendiri. Di padang gurun, Tuhan memberikan mana sebagai makanan yang cukup setiap hari. Cukup. Ini yang sering kali dilupakan orang. Dan banyak orang merasa pikir kurang, lagi, more. Pada saat dia merasakan itu, oh nikmatnya ya, saya ingin lagi dan lagi. Terutama untuk para koruptor. Mereka rakus, tamak, dan kurang ajar luar biasa merampas hak orang miskin, rakyat kecil. Sudah dapat ratusan miliar, sekian miliar, masih kurang. Sudah dapatkan triliun, masih kurang, masih ratusan, puluhan triliun. Dan terus lagi tanpa pernah dipuaskan. Dan betapa memalukannya orang yang korupsi, diantaranya ada yang menyebutnya sebagai anak-anak Tuhan. Kecukupan kita di dalam Kristus seharusnya memuaskan kita, bahwa Dia sudah menebus kita. Berikanlah kami roti harian kami secukupnya. Standarnya sudah berubah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Karena Kristus dalam perjanjian lama salib Kristus belum terjadi. Maka kuasa Tuhan diberikan melalui berkat-berkatnya yang melimpah. Cinta kasih Tuhan dinyatakan dengan cara demikian. Tetapi karena salib Kristus sudah terjadi, maka standar itu sudah bergeser. Berikanlah kami roti harian kami secukupnya. Tuhan mencukupi kebutuhan umatnya dengan caranya sendiri, dengan jalannya sendiri. Di padang gurun Tuhan memberikan mana sebagai makanan yang cukup setiap hari. Bayangkan setiap hari diberikan mana. Natur orang berdosa itu bosan, saudara. Bosan begitu terus. Saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara setiap hari makan pecel yang walaupun itu kesukaan saudara, pasti ada rasa jenuhnya. Mungkin piring pertama saudara akan memuaskan saudara. Piring kedua ya mulai berkurang. Piring ketiga apalagi, piring keempat mungkin sudah melenet gitu. Dan itu yang terjadi. Mereka bisa saja merasakan hal yang sama. Matthew Henry mengatakan, God's providence never fails. Where He leads, He feeds. Providensia Allah tidak pernah gagal. Rancangan ketetapan Allah yang baik dan sempurna itu terhadap diri orang percaya tidak pernah gagal. Ketika Dia memimpin, Dia memberikan makan juga. Dia memelihara, Dia mencukupkan. Cukup. Ya jangan disalahartikan. Oh cukup rumah 2, cukup rumah 3, cukup mobil 3, cukup istri 4, atau apa. Itu cukupnya ngawur, saudara.
manakala kita merasa puas dengan pemberian Tuhan, kita tidak akan tergoda dengan tawaran-tawaran lain, bahwa pemberian Tuhan itu adalah yang terbaik. Takarannya sudah pas, sudah cukup buat kita. Mungkin pada saat kita akan diberikan kelebihan, kita akan malah lupa Tuhan. Banyak orang yang pada saat menderita, dia sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Tapi manakala diberikan berkat lebih, mereka sudah tidak lagi ke gereja, tidak lagi melayani, tidak lagi berdoa, tidak lagi bersaat teduh, tidak lagi membaca firman Tuhan. Mereka lupa siapa yang memberikan semuanya itu. Dan ini bisa terjadi terhadap siapa saja, saudara. Natur orang berdosa memang pada kejahatan, termasuk melupakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan mengajarkan ketergantungannya kepadanya. Tuhan mengajarkan ketergantungan kepadanya. Orang percaya itu diajarkan untuk bergantung penuh sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Hanya kepada Tuhan. Dan iblis bisa menawarkan hal-hal yang lain yang mungkin kelihatannya lebih baik, kelihatannya masuk akal. It makes sense. Ingat, dia adalah bapa segala dusta. Jangan pernah mempercayai, jangan pernah mengikutinya. Ikutlah Tuhan dalam kondisi apapun yang saudara hadapi. Hadapilah bersama Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Berjalan sendiri, waspadalah. Saudara pasti akan terhilang. Saudara pasti akan gagal. You never win without involve God. Kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, kita akan gagal. Israel harus belajar hidup dari firman Tuhan, bukan hanya dari makanan jasmani. Saudara, kalau kita hidup ini ada dua, jasmani dan rohani. Kalau jasmani, kita membuat hidup kita, badan kita, tubuh kita sehat dengan makanan yang bergizi, makanan yang enak-enak, yang bagus-bagus, gizinya melimpah, badan saudara akan sehat. Tetapi bagaimana dengan kerohanian kita? Sudahkah mendapatkan asupan gizi yang cukup juga? Yang bergizi juga, yang terbaik juga, yaitu firman Tuhan, susu yang murni. Bukan firman Tuhan yang asal-asalan, yang dipelintir atau yang disalah ajarkan. Tapi firman Tuhan yang murni. Jadi kita harus menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kalau jasmani sehat, maka rohani kita harus kita berikan makanan yang sehat juga. Jangan sampai timpang. Jadi iman kita bukan berhenti pada atau meletakkannya pada sesuatu yang hanya terlihat, yang hanya kelihatan, fenomena-fenomena. Tetapi pada janji Allah yang bisa dipercaya, yang pasti digenapi. Maka percayalah akan janji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyiapkan umatnya untuk masa depan. Sekalipun kita mungkin saat ini mengalami pudar pengharapan, masa depan nggak jelas, masa depan suram,
Sekalipun mungkin kita sudah mencoba banyak cara untuk bisa melewatinya, namun tetap bersandarlah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan menyiapkan umatnya untuk masa depan. Ulangan 8 ayat 5-6, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ya, kalau nakal ya disambet ya. Pakai apa itu? Pakai rotan gitu ya. Kalau saudara disambet pakai rotan, ketahuilah itu orang tuamu mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Kalau Allah mengajari kita dalam menjalani hidup ini dengan begitu kerasnya kita menghadapi berbagai macam topan badai kehidupan, sadarlah bahwa itulah cara Tuhan yang terbaik, yang begitu indah, yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita percaya bahwa janjinya iya dan amin. Penyertaannya luar biasa. Percaya bahwa masa depan kita di tangan Tuhan aman. Dan jangan ragukan itu. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Tetapi kalau janjinya memang tidak ada pada kita, dan dinyatakan melalui firman-Nya, ya jangan cari-cari apa yang tidak dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi peganglah teguh janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun bukanlah akhir, tetapi persiapan untuk menuju tanah perjanjian. Jadi kesulitan saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk masa depan kita yang lebih baik, yang di luar ekspektasi yang kita harapkan, yang di luar pemikiran kita. Oh, ternyata kok nggak kepikir nih seperti itu. Saudara akan melihat hasilnya. Dan percayalah, rancangan Tuhan atas hidup kita ini sungguh baik dan sempurna. Dan sekali lagi, jangan pernah meragukan Tuhan. Dan jangan pernah main-main dengan Tuhan. Saudara akan coba-coba ini itu cara sendiri. Kadang-kadang Tuhan akan membiarkan. Kamu pengen pakai caramu sendiri, silahkan. Nanti kalau sudah mentok, gagal, sakit, menyalahkan Tuhan. Lebih baik kita taat, tunduk, patuh. Itu lebih baik daripada kita berontak dan memaksa keinginan kita sendiri supaya Tuhan menurutinya. Dan itu kesempatan iblis untuk menghasut kita agar kita memakai cara kita sendiri. Awas, hati-hati. Pada saat kita tergoda untuk memakai cara kita sendiri. I want to try my way. Saya mau mencoba dengan cara saya sendiri. Kadang-kadang Tuhan membiarkannya supaya saudara merasakan. Dan hati-hatilah pada saat ada keinginan berontak yang seperti itu. Kesulitan saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk masa depan kita. Lauren Partner mengatakan, God's sovereign hand guides even our trials for a greater glory. Meskipun kita coba-coba terhadap suatu kemenangan yang lebih besar, kedaulatan Allah memandu setiap orang percaya. Karena itu taatilah, ikutlah Tuhan, ikutlah tuntunannya. Jangan berontak, jangan berargumen, jangan berbantah-bantahan, jangan berasumsi, menduga-duga.
Follow Jesus, ikutlah Tuhan. Semuanya akan aman. Setiap penderitaan memiliki maksud ilahi. Setiap penderitaan yang kita hadapi, apapun itu, dari periode waktu ke periode waktu berikutnya, sampai saat ini, sampai detik ini, itu mempunyai atau memiliki maksud ilahi. Tuhan ingin membentuk hati yang rendah. Kita mempunyai rendah hati. Kita diproses demikian rupa sehingga kita mempunyai kerendahan hati dan mempunyai kasih yang tulus. Iman yang kuat. Tuhan ingin membentuk hati kita supaya lembut. Kita mempunyai kerendahan hati. Kita mempunyai iman yang kuat dan ketergantungan kepadanya. Orang Jawa bilang gelundung semprong gitu ya. Ikut apa kata Tuhan. God often brings his people low before he raises them high. God often brings his people low before he raises them high. Jadi Allah seringkali membawa umatnya tempat yang rendah sebelum dia menaikkannya ke tempat yang lebih tinggi. Kalau kita mengalami perendahan yang sangat hebat, tetap bersyukurlah dan bersukacita dan jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena kita tahu janjinya bahwa itu akan membuat kita diangkat lebih tinggi. Pada waktunya, bukan pada waktu kita dan bukan pada kemauan kita, tapi pada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengeluh dalam padang gurun kehidupan ini. Ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita. Percayalah bahwa Tuhan memelihara kita. Dia menyediakan mana setiap hari. Dan itu bagus untuk kita. Baik buat kita. Percaya. Siapkan hati untuk rencana Tuhan. Setiap kesulitan adalah bagian dari persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Sekalipun saat ini kita belum mengetahui apa itu. Melewati padang gurun kehidupan bukanlah tanda bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi justru bukti bahwa Dia sedang bekerja di dalam hidup kita. Sebab Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti yang Mazmur 23 ayat 1 katakan. Kalau Tuhan memelihara, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mengatur semuanya, dan semuanya itu pasti bagus, baik, sempurna. Rencananya tidak pernah gagal. Karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Mari kita berjalan dengan iman yang teguh, mengandalkan firman-Nya dan percaya bahwa padang gurun ini akan membawa kita ke tanah perjanjian-Nya. Ke tempat Tuhan di mana kita ditempatkan. Mari kita mengucap syukur. Apapun yang kita hadapi saat ini, yakinlah Tuhan beserta. Dan saat kita lemah, mintalah kekuatan daripadanya. Agar kita dikuatkan, dihiburkan, diberikan pengharapan baru. Bahwa kita bisa kuat, bisa tahan di dalam topan badai padang gurun kehidupan ini. Bukan karena kita baik, bukan karena kita kuat, bukan karena kita smart.
Tapi ada Allah, Juru Selamat kita, yang memimpin, membimbing kita, menuntun kita ke tanah perjanjian. Semoga kita dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Jangan pernah takut dan gentar. Topan badai, kesulitan apapun yang kita alami di dalam padang gurun kehidupan ini, itu adalah proses yang baik untuk mencetak kita menjadi karakter yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kita merelakan diri kita pada hari ini untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan, dan dikuatkan setiap kali manakala kita mengalami kelemahan, manakala kita mengalami kemunduran, kemerosotan iman, kita selalu dikuatkan dan dikobarkan. Terutama saudara-saudara yang melayani Tuhan, jangan mau dikalahkan oleh topan badai kehidupan, karena Dia penguasa alam. Dia sanggup menghentikan kapan saja sesuai dengan waktunya. Percayalah Tuhan dan jangan pernah saksikan kebaikannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa begitu banyak kesempatan yang sudah Tuhan berikan, justru kami menyia-nyiakan waktu, kesempatan, semuanya dengan alasan bahwa kami sudah tidak tahu lagi akan berbagai macam topan pada kehidupan. Namun pada hari ini, melalui firman-Mu kami dikuatkan untuk tetap tegar di dalam Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang begitu sempurna dan sungguh indah dalam hidup ini. Ingatkan kami untuk menghitung setiap berkat-berkat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, supaya kami bisa menghadapi topan badai kehidupan dengan tersenyum, dengan merasa tidak lagi takut dan gentar, karena kami dikuatkan bukan karena kekuatan kami, tapi Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami. Kami terus menitipkan segala problem, masalah, kesukaran yang kami hadapi, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bercampur tangan dan turun menolong kami saat kami mengalami kesesakan, saat kami mengalami kesukaran. Engkau datang dan tepat waktu. Jangan biarkan kami direnggut oleh kuasa jahat manapun yang membujuk kami untuk lari daripada-Mu di saat topan badai dan kehidupan ini datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.